Yang sementara terkadang langsung dicabut Allah, terkadang dibangunkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang mukmin selalu mensyukuri setiap nikmat kehidupan. Ketika Allah beri nikmat hidup, mereka syukuri nikmat dengan menggunakan nikmat yang diberikan Allah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan mereka. Lalu mereka sabar dan mereka tutup lembarannya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ini kita bicara tentang dua kaidah yang penting di dalam agama kita. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 22 dan 23, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam dua ayat yang mulia ini, kalau kita perhatikan Al-Quran dari awal sampai akhir, maka perintah yang pertama yang terdapat di dalam Al-Quran adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 22 ini. Apa itu? Perintah untuk ibadah kepada Allah. Karena pada ayat yang pertama pada surah Al-Fatihah itu bagian secara umum. Kemudian Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman, sifat-sifat mereka. Kemudian Allah ceritakan lagi tentang orang kafir hanya dengan dua ayat. Ya. Kemudian Allah terangkan lagi tentang orang-orang munafik. Sangat banyak ayat tentang orang-orang munafik menunjukkan besarnya bahaya munafik. Kemudian Allah berikan perintah pertama. Di mana perintah pertama? Jadi ibadah kepada Allah. Jazakallahu khair. Jadi perintah pertama yang diberikan Allah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas u'budu rabbak. U'budu rabbak. Perhatikan ini. Di ujung ayat yang ke-23, fala taj'alu lillahi andad. Perintah yang pertama ibadah kepada Allah. Larangan yang pertama menserikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama kita katakan kaidah Islam yang sangat perlu dipahami oleh kaum muslimin adalah yang perintah pertama. Apa itu? Al-amru bi'ibadatillahi wahdah la syarika lahu wa tahridu ala dhalik wal muwalatu fih. Ini perintah untuk mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menserikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bermualah, berkasih sayang di dalamnya, berkasih sayang di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid ibadah adalah tujuan penciptaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Illa liya'budun itu dikatakan lam di dalam kalimah liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Ini lam ini bermakna bukan lillazim, menunjukkan iradah Allah
yang bermakna iradah syar'i. Kehendak Allah ada dua. Ada kehendak kauni, ada dinamakan iradah syar'i, kehendak yang syar'i. Sama saja dengan qadar Allah. Ada ketentuan Allah yang kauni, ada ketentuan yang syar'i. Ketentuan Allah yang kauni tidak bisa dielakkan, dia mesti terjadi. Contoh, orang lahir, bayi, kecil, remaja, dewasa, tua, ini sudah kauni, tidak bisa dirubah oleh siapapun, mesti terjadi. Apapun usaha manusia ingin kembali jadi orang yang muda, tidak akan bisa, karena itu sudah kauni Allah, yang Allah sudah ciptakan demikian. Dia berjalan atas kehendak Allah, tidak ada pilihan kita. Tapi kalau kehendak syar'i, dia ada pilihan. Maka itu ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Apakah seluruh makhluk beribadah? Tidak. Dia masih ada dua pilihan. Ada yang beribadah, ada yang tidak. Nah, yang dicintai adalah keinginan kita. Apa? Yang sesuai dengan syariat. Maka itu dia disebut dengan iradatus syar'i. Ini suatu kehendak yang Allah inginkan, yang terjadi, yang diredoi oleh Allah adalah yang sesuai dengan syariatnya. Yang tidak sesuai dengan syariatnya kalau terjadi, Allah tidak redoi. Ada yang Allah tidak redoi karena manusia memilihnya. Ya, Allah berikan jalan lurus, Allah beri penjelasan, Allah beri akal untuk memilih, Allah beri pedoman, Allah utus Rasul yang menjelaskan pedoman. Sudah cukup ketentuan Allah dan itu tidak bisa dielakkan lagi. Allah beri pilihan, tinggal kita memilih. Karena kita tidak tahu memilih, Allah beri pedoman. Karena kita tidak bisa memahami pedoman, Allah utus Rasul. Bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah? Tidak cukup Allah beri alat pendengaran, Allah beri alat penglihatan, Allah beri hati. Semuanya alat dan sarana untuk mendapatkan hidayah sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak mendapatkan, perhatikanlah, kenapa orang tidak berusaha untuk mencari hidayah? Kenapa mereka lebih banyak berusaha mencari dunianya? Orang kalau dalam takdir rezeki, yakin. Kalau ada orang berdoa di tengah pasar, di tengah lapangan, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan rezekimu padaku." Minta uang, tidak usaha. Semua orang akan mengatakan, bagaimana kamu dapat rezeki tidak usaha? Rezeki itu harus dicari baru Allah akan berikan. Tapi dalam hidayah, mereka tidak menganggap seperti rezeki. Mereka tidak mencari. Kalau dikatakan, kenapa engkau tidak datang ke masjid? Belum datang hidayah. Belum dapat hidayah. Mereka tidak mencarinya. Bagaimana Allah akan memberinya? Mereka tidak memintanya, mereka tidak mencarinya, mereka menunggu saja hidayah datang. Kenapa engkau tidak datang? Kenapa engkau tidak sholat? Kenapa engkau tidak bertobat? Belum dapat hidayah. Adakah kita menyongsong hidayah itu? Agar Allah memberikan hidayah itu kepada kita. Maka perhatikanlah bahwa amru pertama adalah perintah untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala dalam makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dalil berikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah berhak diibadati? Allah katakan, "Allazi ja'ala lakumul arda firasa." Karena Allah lah yang telah menciptakan untuk kalian bumi yang dihamparkan. Bumi dihamparkan oleh Allah. Bumi bulat atau hamparan, Pak?
jadi polemik hari ini. Gara-gara ada bilang bumi datar, ada bilang bumi bulat. Umat Islam berperang gara-gara datar dan bulat. Masalahnya antum percaya datar atau bulat, tak ada persoalan sebenarnya. Tapi ketika antum bertengkar sampai berselisih, putus silaturahmi, itu yang punya persoalan. Bumi datar, ya. Bumi bulat, ya. Dua-duanya ada dalam Quran, ada. Di ayat ini Allah katakan wa ja'alna arda firasan, laisa kullu ardi walakin min ba'di ardi. Bukan seluruh bumi, sebagian bumi dijadikan Allah hamparan. Litaskunu fiha, agar kalian bisa tinggal di dalamnya. Kal firas, firasan. Ja'alallahu arda kal firas litaskunu fiha. Allah jadikan bumi ini sebagiannya datar agar kalian bisa tinggal di atasnya. Wa min ba'dil ardi wal jibala autada. Sebagian bumi yang lain gunung yang menjadi pasaknya. Lalu bagaimana dengan seluruh bumi? Allah sebutkan di dalam ayat yang lain. Allah katakan yukawwiru laila fin nahar wa yukawwiru nahari fil lail. Di dalam surah Az-Zumar ayat 5 Allah katakan Allah memutar malam kepada siang, memutar siang kepada malam. Kawara bahasa Arab, memutar sesuatu pada benda yang bulat. Siang dan malam diputar Allah pada benda yang bulat. Mana benda yang bulatnya? Jadi tak perlu bertengkar urusan-urusan seperti itu. Ini tauhid yang utama kita. Ini tauhid yang utama yang diberikan Allah. Adakah kita pemahaman kepada akidah, kepada tauhid? Ini perintah pertama agar kita mengesahkan Allah. Adapun bumi, wa ja'alna arda firasan was samaa binaa. Kami bangun langit dengan 7 lapis langit. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Lalu kami turunkan air dari langit, hujan diturunkan. Bagaimana dengan proses? Ini ayat tidak menafikan proses. Karena yang namanya hujan tetap dari langit. Kalau dari bawah banjir, tetap dari langit ya hujan. Asal air turun dari langit, hujan. Tidak menafikan sebuah proses. Orang bilang, wah ini kalau hujan, Allah katakan hujan turun dari langit, sementara ilmu pengetahuan katakan panas, awan, air menguap jadi awan, turun hujan. Lupa satu ayat. Awan hitam, Allah utus angin. Lalu Allah perintah angin membawa awan kemana hujan yang harus diturunkan. Pengetahuan cuman baca gejalanya saja. Tak bisa pengetahuan tetapkan adanya hujan. Kadang-kadang sudah hitam di negeri kita, nunggu-nunggu hujan tak turun. Allah turunkan, utus angin bawa itu hujan ke tempat yang lain. Ya. Karena itu Al-Quran tak ada tentang dengan pengetahuan sedikit pun. Kalau masih bertentang berarti pengetahuannya tak benar. Perhatikan ini, tauhid kepada Allah. Sampai jam berapa? Oh, ada kodenya. Iya. Biar ada batasan. Baik. At-tauhid adalah mengesahkan Allah. Tauhidullah, mengesahkan Allah. Di mana? Di dalam rububiyah Allah, di dalam asma dan sifat Allah, di dalam uluhiyah Allah, di dalam rububiyah Allah, perbuatan Allah. Bagaimana mengesahkannya? Meyakini bahwa yang mampu melakukan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Menafikan segala sesuatu selain Allah. Menghidupkan, mematikan, menguasai segala urusan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diakui baik itu oleh iblis, baik itu oleh musyrik dan muslim. Semuanya mengakui bahwa Allah menciptakan mereka. Iblis ketika ditanya Allah,
Ma mana'aka alla tasjuda is amartu. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan untuk sujud? Lalu iblis berkata, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam, kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Pengakuan iblis dalam surah Al-A'raf ayat 13. Orang musyrik juga mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah bertanya kepada orang musyrik. Di dalam surah Yunus ayat 31 Allah katakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy, wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Tanyakan ya Muhammad kepada orang musyrik, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absar, siapa yang menguasai pendengaran penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Fasayaquluna Allah, mereka segera jawab Allah. Kalau kita pun ditanya, kita juga jawab Allah. Iblis mengatakan Allah, kita juga mengatakan Allah. Orang musyrik juga mengatakan Allah. Kalau begitu, bab ini belum membedakan kita dengan mereka. Yang membedakan ibadah kepada Allah. Iblis enggan mengikuti perintah Allah. Enggan tetapi sombong. Dia melakukan maksiat. Nabi Adam juga maksiat, ikhwan. Nabi Adam maksiat dengan apa? Melanggar larangan Allah. Iblis maksiat dengan apa? Tidak mau taat pada perintah Allah. Kenapa Nabi Adam diampunkan? Iblis tidak. Dosa Adam karena hawa nafsu. Dosa iblis, kesombongan. Maka itu kalau orang bangga dengan dosa yang ia lakukan, susah ingin tobat tuh. Sangat susah ingin tobat. Bangga dia. Orang tukang bom, ya, itu susah ingin tobat. Sangat susah. Kenapa? Dia bangga dengan bomnya. Dia bangga dosanya. Dia menganggap inilah yang memasukkan dia ke dalam surga. Sebab bidadari sudah menantinya. Hilang akalnya. Tidak berpikir wajar. Kalau dia berpikir wajar, coba dia berpikir. Ada bos, tahu dia bahwasanya kalau mati, sudah ditunggu bidadari. Kan surga tuh. Di surga. Kenapa dia suruh orang mati dulu? Kenapa dia tak mati duluan? Memang ini dia tak tertarik pada bidadari, ya? Ya. Belum lagi dari segi syariat. Kata Rasulullah, siapa yang mati dengan panah, maka dia akan diazab dengan panah. Siapa yang mati melompat dari gunung, besok diazab melompat dari gunung. Siapa yang mati dengan bom, tentu besok diazab dengan bom. Ya, darah manusia. Islam rahmatan lil alamin. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa membunuh orang kufar yang terikat perjanjian atau dalam lindungan muslim, dia tidak akan mencium bau surga. Perhatikan kembali. Ibadah itu yang penting. Bagaimana kita mengibadati Allah? Ya ini dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, tidak menserikatkan Allah. Nih larangan keduanya. Tidak menserikatkan Allah. Fala taj'alu lillahi andad. Jangan engkau menjadikan sesuatu, mengambil sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Pertama, tandingan dalam doa. Berdoa kepada Allah dan berdoa juga kepada selain Allah. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, datang gelombang yang besar, musibah besar, kapal kecil, gelombang besar, da'u Allah mukhlisina lahuddin. Mereka hanya minta kepada Allah, begitu kami selamatkan, idza hum yusyrikun. Tadi dia minta hanya kepada Allah, begitu sudah selamat, dia melepaskan ayam di kuburan. Karena niatnya kalau selamat melepaskan ayam di kuburan. Lalu minta
bukan kepada Allah, meminta kepada selain Allah. Nih, mereka bergantung kepada jimat-jimatnya. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa menggantungkan jimat, dia telah mensyirikkan Allah. Bukankah disebutkan wa annal masajida lillah, masjid itu hanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau bermohon kepada Allah dengan bermohon kepada ilah yang lain dalam doa. Sudah itu dalam keinginan, kehendak, maksud dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, nuwafi ilaihim, kami berikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak kami rugikan. Orang yang cari dunianya untuk dunianya. Lalu apa dijawab Allah dalam surah Hud ayat 16-nya? Orang tadi yang dari dunia untuk dunianya. Apa kata Allah? Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirah ila an-nar. Orang yang cari dunianya untuk dunianya, tidak ada akhirat bagi mereka kecuali neraka. Sudah itu kesirikan dalam cinta. Cinta, kasih sayang, lumrah. Ada yang fitrah. Maka itu kasih sayang, cinta dibagi 3 dalam Islam. Cinta yang wajib, menyintai Allah, menyintai Rasul, menyintai apa yang dicintai Allah dan Rasul, dan berkasih sayang dalam rangka cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ini cinta. Wa muwalah fi, kasih sayang di dalamnya. Ya. Nah, cinta yang syirik tadi sama. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Allah katakan wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andad yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Ada golongan manusia yang menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Mereka jadi cintai sesuatu itu sama dengan menyintai Allah. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Terkadang jatuh tandingan itu dalam bab apa? Dalam bab ketaatan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka mengambil rahib mereka, pendeta mereka, sebagai Rabb selain Allah. Mereka jadikan tandingan. Ketika baca ini, Ibnu Hatim berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lasna na'budahum." Ya Rasulullah, kami tidak mengibadati. Sebab beliau sebelumnya adalah seorang Nasrani. Baru masuk Islam, Rasulullah bacakan ayat. Lalu beliau katakan, "Ya Rasulullah, kami dahulu tidak mengibadati mereka. Tidak rukuk pada mereka, tidak sujud pada mereka." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah rahib itu, para pendeta itu menghalalkan yang diharamkan Allah? Lalu kalian ikut menghalalkannya?" Ya Rasulullah, benar. Bukankah mereka mengharamkan yang dihalalkan? Iya, kami juga ikutinya. Apa kata Rasulullah? Tilka ibadatuhu. Begitulah cara kalian mengibadatinya. Apa itu? Dengan mentaatinya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Rasulullah katakan, la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ini, 4 keadaan kita. Dalam cinta, dalam harapan, dalam keinginan, dalam doa. Ya? Bahkan dalam ketakutan. Allah katakan jangan takut pada mereka. Wakhshawni, takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita takut. Maka perhatikan. Ini
larangan. Dan banyak lagi larangan-larangan. Dari syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Yang saya contohkan tadi adalah bagian dari syirik besar. Syirik kecil nanti ada bahasan. Ya. Tauhid tadi kembali. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Seluruh ibadah yang kita lakukan, ikhlaskan kepada Allah. Ada 3 makna ikhlas. Walaupun banyak memaknakan. Yang pertama, tidak ada tujuan dari ibadah yang kita lakukan kecuali mengharapkan ridha Allah. Lawan ini adalah syirik besar. Ya. Lawan makna pertama syirik besar. Yang kedua, menyingkirkan semua atau segala sesuatu yang akan mengotori ibadah. Apa itu motivasinya? Kadang-kadang kita ibadah kepada Allah, mengharap ridha Allah, tapi sebenarnya motivasi kita bukan Allah, bukan akhirat. Motivasi kita dunia. Kalau kita lihat di masjid itu sepi orang, ya, kita mutar sebab belum ada orang pengajian. Datang satu lagi motor, lihat belum ada, mutar lagi tuh. Datang motor satu lagi, mutar lagi. Akhirnya ada 100 motor yang kerjanya mutar-mutar masjid. Lantaran di dalam masjid belum ada jemaah. Dia ingin lihat banyak ada orang ngaji. Manusia itu mati. Ada orang untuk infak. Kalau tak ada ustadz beri semangat, tak semangat berinfak. Dia tak cukup dengan motivasi Rasulullah dan Allah. Mesti nunggu ustadz juga yang bercerita. Boleh, tapi kadang-kadang orang tergantung pada ustadz. Sehingga kota infak itu biasanya prinsip ekonomi. Mengeluarkan infak sekecil-kecilnya, dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Nah, itu dalam kota infak tuh. Sehingga kota infak tuh kalau dibuka, silau mata panitia. Apalagi ada cahaya macam ini kan. Uang tuh menimbulkan cahaya. Ya, uang apa tuh? Receh 500. Kota infak yang satu tak pernah dibuka, Pak. Hanya diintip aja dari luar. Kenapa? Bawa pedang semua di dalam tuh. Uang berapa tuh? 1000. Ikhwan, benar-benar keterlaluan kita. Masuk WC umum, bayar 500. Bisa masuk tak bisa keluar. Dikunci dari luar. Wallah. Sekarang mau masuk surga bayar 500. Lalu ada yang mengatakan, Ustadz yang penting kan ikhlas. Benar. Tapi kalau barang bekas, semua orang ikhlas. Sisa-sisa. Bukankah Allah suruh beri yang paling engkau cintai, walaupun itu kecil. Contoh, Nio si miskin cuman punya uang 5.000, uang receh 5.000 tuh. Kalau dikurangi satu saja, ya berat dia. Soalnya ini akan dibeli dia ini 5.000 harganya. Kalau ini dikurangi dia sangat butuh. Lalu dia paksakan juga, udahlah 500. Berat dia tuh. Ada orang konglomerat, banyak uang, ya bagi dia 5 juta itu biasa aja. Nilai yang 500 rupiah ini lebih tinggi daripada 5 juta. Kenapa? Berat. Tapi jangan pura-pura berat. Mentang dibilang berat, akhirnya agak berat mengeluarkan sedikit. Kata Ustadz tuh kalau berat, agak diterima sedikit. Jangan. Sehingga kita masukkan ke celengan tuh 2 tangan. Satu menutup, satu ini. Bukan karena berat, karena kecil. Biasanya kalau besar tak pernah mau nutup. 10 juta tak pernah mau nutup. Mana mau nutup 10 juta masuk situ. Karena uang receh, tutup gitu kan. Tutup juga. Malu kita ya. Betul. Baik. Allah berikan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sudahkah kita ibadah kepada Allah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Isahkan Allah di tauhid.
Tauhid asma dan sifat tadi. Kembali kita pada seruan pertama. Bagaimana mengesahkan Allah? Di dalam mentauhidkan Allah dalam asma dan sifat. Ahli sunnah wal jamaah, mereka dalam asas meyakini asma dan sifat Allah miliki 3 asas. Pertama, mereka mengimani semua nas dari Quran maupun hadis yang sahih yang berbicara tentang sifat Allah. Min ghairi tahrif, tanpa mereka selewengkan maknanya. Wala ta'til, tidak mereka buang. Wala tamsil, tidak mereka buat permisalan. Jadi apapun nas yang datang tentang sifat Allah, mereka imani. Mereka tidak perlu memikirkan banyak-banyak hal. Azas pertama tu. Azas kedua, di samping mereka menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk zatnya, mereka juga meyakini bahwa semua sifat dan nama Allah itu tidaklah sama dengan sifat dan nama makhluk. Itu wajib diyakini. Tak ada, walaupun namanya sama, ya, hakikatnya mesti berbeda. Contoh, Allah katakan dalam Al-Quran, ketika iblis disuruh perintah disujud, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada apa yang telah kuciptakan dengan 2 tanganku? Ahli sunnah, dia imani tangan Allah. Bersamaan itu dia yakin tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Jangankan Allah dan makhluk, makhluk dengan makhluk saja tak sama. Tangan baju, tangan manusia, sama-sama tangan tapi berbeda hakikat. Tangan manusia masuk tangan baju. Pernah tak tangan baju masuk tangan manusia? Tidak. Namanya sama, hakikat berbeda. Allah sebut tangan, iya, tapi hakikatnya berbeda. Mana perbedaannya? Allahu a'lam. Kita tidak disuruh untuk mencari hakikat Allah. Maka itu ahli sunnah juga meyakini mereka tidak sibuk-sibuk mencari hakikat dari nama dan sifat. Rasulullah katakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zati. Berpikirlah tentang makhluk ciptaan Allah, jangan kalian berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Otak kita takkan terjangkau. Kalau dipaksakan bisa rusak. Maka itu kadang-kadang orang tua kita sering beri wasiat, nak, ngajinya jangan terlalu dalam, bahaya. Tuh lihat si Fulan, baru 3 bulan ngaji, udah kayak orang gila, sibuk nak mencari Allah di bawah kolong, dimanapun, sampai ngata dirinya Allah. Kenapa? Sudah dibatasi. Akal itu jangan coba memikirkan zat Allah. Allah ciptakan kita, Rasul diutus menjelaskan, lalu dibatasi. Pak, jangankan zat Allah. Tuh kipas angin, Pak. Terasakan anginnya. Ada tak yang tahu bentuk angin? Masuk dalam minyak, minyak angin. Masuk dalam kereta, kereta angin. Masuk dalam perut, masuk angin kita. Kalau kentut, keluar angin. Ada tak kita yang tahu hakikat mana bentuknya angin, mana bentuknya? Tak ada yang tahu. Ini makhluk kita rasakan ada tapi tidak. Mau yang lebih dekat, ada roh. Pernah tak antum bicara dengan roh antum? Melihat warnanya, melihat bentuknya, mencium baunya? Tak pernah. Sebab kalau disempat keluar, gimana antum mengenalnya? Roh itu sudah keluar dari antum. Bagaimana antum mengenalnya? Tak bisa. Itu saja susah kita nak mecahkannya. Sehingga orang
tak tahu bagaimana bentuk ruh karena tidak bisa dimisalkan. Tak ada orang pernah lihat ruh. Tak pernah dimisal-misalkan. Karena dia tak ada bentuk. Semua orang kalau berpikir tentang ruh aneh-aneh. Yang satu bentuknya hantu kayak ini, yang jelangkung kayak gini, semua kayak gini. Tak tahu dia bentuk ruh. Misalnya itu tidak ada. Tak ada yang menemuinya. Jadi apapun yang senama tidak sama dalam hakikat. Di sorga buahnya sama namanya. Ada apel. Ada buah tin. Di dunia ada buah tin juga. Ada madu. Ada anggur. Namanya sama, hakikatnya tetap berbeda. Apalagi kalau makhluk sama makhluk berbeda, sama namanya tapi berbeda hakikat, maka kepada Allah jauh lebih berbedaan. Maha suci Allah dari semua persamaan. Jadi otak kita tak bingung. Allah yang beri nama pada zatnya, bukan kita. Kalau Allah katakan dia ini, bukan kita mengatakan Allah. Ada orang mengatakan, ente mengatakan Allah punya tangan. Enggak. Itu saya meyakini. Yang mengatakan Allah punya tangan siapa? Allah dalam Al-Quran. Allah katakan juga Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah di atas aras. Isra wal Mi'raj, Rasulullah menyebut solat keliling dunia atau naik ke atas. Naik ke atas. Jemput solat, turun ketemu Nabi Musa, naik lagi, turun lagi, akhirnya sampai dikurangi menjadi 5 rakaat. Naik turun Rasulullah, bukan keliling dunia, naik turun. Anda mengatakan Allah di atas? Enggak. Lalu itu saya mengimani, sebab Allah sendiri yang mengatakan dia di atas. Kita imani, tapi jangan dipikirkan. Nah, ini yang masalahnya. Yang memikirkan gimana ya, atasnya dekat mana ya? Enggak. Jangan dipikirkan. Kalau dipikirkan, lepas, rusak. Nah, kalau sudah rusak, itu terserah antum sajalah. Tak ada dosa tuh. Ya? Kalau sudah rusak, akal doa. Kemarin saya katakan, akal itu alat untuk menerima syariat. Bukan alat untuk mengotak-ngatik syariat. Pikiran, alat untuk memahami. Orang berpikir, orang yang mau memahami dirinya dan apa di luar dirinya. Itu berpikir dia tuan. Orang berakal yang menggunakan pikirannya untuk taat. Ahli sains, para pemikir, tapi tidak berakal. Kenapa? Tidak menggunakan pikirannya untuk taat kepada Allah. Sebab akal ini alat untuk menerima syariat. Kalau alat itu sudah ada dan lagi baik, tidak dimanfaatkan, itulah berdosa. Anak kecil dibilang tidak berakal karena alatnya belum berfungsi. Setelah balik, baru alat menerima syariatnya berfungsi, baru kena hukuman. Orang gila dibilang juga tidak berakal. Bukan tidak ada akalnya. Akal alat itu ada, tapi rusak. Orang tidur juga berakal. Masalahnya alatnya sedang istirahat. Kalau antum ingin melanggar syariat, tapi tidak dihukum, pilih 3 keadaan. Jadi anak-anak tidur atau jadi orang gila. Pilih, terserah antum mau pilih. Antum mau pilih apa? Tapi kalau alat itu baik, penerima itu baik, antum gunakan untuk ngotak-ngatik syariat, nah kena hukuman tuan. Berapa banyaknya orang dikasih alat untuk nerima, dia main akalnya tuan. Main pikirannya, rasa-rasanya azab kuburan tak masuk akal. Masa orang di kuburan tinggal tulang menulang diazab? Saya kemarin lewat kuburan tak masalah. Kita katakan, ya akhi, azab kuburan tu bukan maknanya azab di kuburan. Yang azab di kuburan, maling, lari di kuburan, dangkap, digebuk orang sekampung, itu namanya azab di kuburan.
Azab di kuburan ini maksudnya azab di alam kubur. Kalau ente tak percaya, masuk dulu, nanti telepon anak. Yang tak masuk akal itu apa? Yang tak percaya. Kenapa tak masuk akal? Lihat, ente percaya ada Allah Maha Kuasa? Iya. Yakin tak ente Allah bisa mengazab orang? Enggak. Tak masuk akal. Dia yakin Allah Maha Kuasa, tapi dia tak yakin Allah kuasa mengazab orang di alam kubur. Itu tak masuk akal. Dengan ilmu baru enak. Maka itu ahli ibadah, setan tak takut. Tulabul ilmu, setan takut. Datang iblis, ya wujud manusia lah. Setan kan dari jin dan manusia. Ya. Datang setan wujud manusia, nanya kepada orang ahli ibadah, kamu rajin sholat, rajin ibadah, yakin Allah itu Maha Kuasa? Oh iya, yakin. Kalau Allah Maha Kuasa, mampu dah Allah memasukkan langit, bumi dan semua isinya ke dalam sebutir telur? Nah, langit, bumi dan semua isinya dimasukkan dalam sebutir telur, mampu dah Allah? Kata ahli ibadah, ya tak mungkin lah. Telur kecil, langit bumi masuk semuanya, ya mana mungkin? Kufur dia. Tanya tulabul ilmi, rajin betul belajar? Iya. Yakin Allah Maha Kuasa? Yakin. Bisa tak Allah masukkan langit, bumi dan semua isinya ke dalam sebutir telur? Tulabul ilmi katakan lebih dari itu bisa. Yang tukang tanya jadi bingung. Bagaimana bisanya? Iza arada syai'an ayyakulu lahu kun fayakun. Kalau Allah mengendaki sesuatu terjadi, jadi. Cukup kata kun, jadi. Apa bingungnya Allah? Allah Maha Kuasa, jadi. Namanya orang zindik, betul gitu? Iya. Lalu kalau Allah katakan langsung jadi, kenapa langit dan bumi jadi dalam 6 masa? Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Langit dan bumi jadi dalam 6 masa. Tak ada masalah. Tak ada pertentangan. Allah ingin, katakan Allah, kalau Allah ingin menjadikan sesuatu cukup katakan jadi, maka jadilah dia. Allah ingin jadikan langit dan bumi dalam 6 masa, jadilah langit dan bumi dalam 6 masa. Tak ada pertentangan. Bukan jadi itu menurut kita. Kalau menurut kita, coba baru nikah pagi, berkumpul malam, besok lahir anaknya, jenggotan langsung, entar rokok. Nah gimana? Geger dunia kan? Jadi itu menurut Allah. Tak ada pertentangan. Quran itu sudah lengkap. Begitu kita ngomong lengkap, namanya orang zindik ada pula. Betul lengkap Quran. Wah salah ngomong kita. Nah ini, saya baru beli gula. Kalau ia Quran lengkap, carikan dalil Quran. Berapa harga gula? Ada. Kalau boleh ini tak mau takut. Ada dalam Quran. Quran lengkap. Antum beli gula nih, berapa tadi antum beli? Hah? Ya 15.000. Ya, itulah dia. Dalilnya Quran. Kata Allah, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kepada orang yang tahu. Kalau kalian tidak tahu, saya kan tak tahu berapa gulanya. Maka itu. Nah. Tidak perlu. Itu kelebihan. Kalau kita belajar enak. Kalau kita tak belajar jadi tak enak. Apa tak enak? Antum buat rendang, antum tak belajar. Antum campur daging dengan coklat, tentu tak enak jadinya. Perhatikan, kembali kita. Ini tetapkan dalam tauhid asma dan sifat Allah. Tapi jangan dipikirkan hakikatnya. Kalau dipikirkan ini yang jadi masalah. Ketika kita pikirkan hakikatnya, enggak boleh. Ya. Kemudian yakini. Nah, tauhid. Ibadati Allah dengan mentauhidkan. Kemudian kita dianjurkan lagi tadi mualah, berkasih sayang. Dalam tauhid. Karena ini akan menyatukan manusia dunia dan akhirat. Persatuan dalam akidah. Semalam saya sebutkan ada kesatuan dalam agama. Menyatukan seluruh bangsa, suku, apapun dia disatukan oleh agama. Islam menyatukannya. Semoga dia bersatu dunia dan bersatu akhirat. Ada lagi persatuan kebangsaan. Ya, dia hanya sebatas kebangsaan, tapi yang diikatnya adalah agamanya, sukunya, bangsanya diikat. Kesatuan pertama kita pertahankan, kesatuan kedua kita pertahankan. Karena dengan kedua pun Allah berikan keamanan.
Mereka hidup berdampingan seluruhnya, damai satu sama lain. Tapi ingat batasannya, lakum dinukum waliyadin. Ini harus diingat. Kadang-kadang kita saking tak ingatnya, lupa. Ingat lagi sabda Rasulullah, man tasabaha biqaumin wa huwa minhum. Siapa yang nyuprai satu kaum, dia golong kaum itu. Ini batasan. Dengan batasan ini tidak bermakna kita boleh mengganggu orang lain. Agama kita melarang menghina Tuhan yang lain. Sebab nanti mereka akan menghina Allah tanpa ilmu. Maka itu tidak boleh mencaci maki agama lain, menghina agama lain, menghina Tuhan yang lain. Begitu juga ulamanya. Sebab nanti mereka menghina ulama kita. Bahaya. Kemudian ada persatuan ya, orang main berkelompok kadang-kadang. Kadang orang main domino, kan damai itu. Pertandingan 17 Agustus. Pertandingan domino. Berpasang-pasangan. Waktu main kan damai itu. Duduk, tenang aja dia. Kalau dia tak ada bisa jalan, balak 6-nya belum turun, balak yang lain akan turun lagi, dia tak tahu tuh. Cuman dia sedang mikirkan balak 6 nih. Begitu turun balak 6-nya, alhamdulillah. Kata kawan, ada apa? Balak 6 turun. Balak yang lain dia tak tahu akan turun. Tapi damai tak dia? Damai kan? Lewat. Jalan. Deko-dekodean sama teman nih. Nih bahaya nih, ada balak 3 gitu. Sebelah. Damai. Ini perdamaian apa? Kesatuan mana? Seperti orang, kelompok, golongan. Satu dalam kelompok, satu dalam golongan masih damai. Tapi kadang-kadang dalam kelompok golongan pun dia bertengkar juga. Inti saya turun ini, inti kode begitu. Anda bilang jebu jari, antum bilang kelingking. Jadi bagaimana gini nih? Padahal satu sama tuh. Ini kesatuan orang sedang main. Tengok orang main sepak bola kan damai itu. Satu sama lain. Kiper walaupun sungguh-sungguh dalam menangkap bola, jungkir balik, tapi dia damai. Apa? Sudah dapat, dia kasihkan lagi, tendang lagi. Ambil kalian lagi, rebutkan. Yang satu sudah ngambil gitu, oper lagi ke kawannya. Coba kalau dia main sendiri, ya? Tidak ada yang ngegolkan, sebab dia main sendirian aja. Tapi kena ramai-ramai main, itu dia damai. Coba kalau dia kelahi di lapangan, kan susah jadinya. Damai. Ini permainan kelompok, ya. Tapi itu juga kadang-kadang perlu didamaikan, ya. Lihat, jaga Allah kesatuan kita dalam agama, menyatukan kita dunia akhirat, lalu kesatuan kita dalam kebangsaan. Allah berikan kita keamanan untuk beribadah, untuk ini. Jaga itu, jangan dinodai. Dengan apa? Batasan, kemudian beri contoh adab, akhlak. Dia Rasulullah, anak Yahudi sakit, datang Rasul meminta ini anak Yahudi supaya masuk Islam. Anaknya lihat bapaknya, bapaknya ikuti dia. Dia sendiri tak mau Islam, tapi Rasulullah disuruhnya anaknya ikuti dia. Apa itu? Tertarik. Akhlak. Akhlak Rasulullah membuat si Yahudi walaupun dia sendiri tidak, namun dia tetap ingin anaknya tuh. Anaknya suruh ikuti Abu Qasim. Syahadat meninggal anak, Allah telah menyelamatkan dia. Bayangkan. Oleh apa? Akhlak yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kan? Cukup insyaallah ya untuk pagi ini. Malam nanti apa? Anda panitia nih. Judulnya. Temanya apa? Biar nyambung. Tema menyusul. Oh, ada tema menyusul ya? Ana tak perlu ya. Wasiat kehidupan. Wasiat kehidupan khatib. Untuk Jumat, antum salah baca. Itu antum, ana ingat itu. Ya? Iya. Itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.